1 jam kemudian, tim penyelamat akhirnya menemukan Charles. Naasnya, pada saat ditemukan, Charles sudah dalam keadaan tewas tertimpa reruntuhan gerbong kereta api tersebut. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fadila di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda sejarah dan hantu yang ada di sekitar kita. Kali ini gue bakal bercerita tentang kisah dari Charles Ipek yang konon katanya bisa melintasi antar dunia untuk menelepon orang yang disayangnya setelah kematiannya terjadi. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini agar channel ini terus berkembang dan memberikan konten-konten yang menarik untuk dibahas. Kita langsung saja simak ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Bagaimana seorang Charles bisa menelpon orang yang dicintainya setelah beberapa jam kematian tragisnya terjadi? Kisah ini terjadi pada tahun 2008. Kehidupan Charles nampak sangat baik dan amat bahagia setelah ia menemukan cintanya kembali. Sebelumnya ia pernah menikah dengan kekasihnya, namun pernikahannya harus kandas di tengah jalan. Charles berniat untuk pindah bersama dengan tunangannya yang bernama Andre di California. Mereka berdua ingin memulai kehidupan barunya dan merencanakan pernikahannya di sana. Tragisnya, Andre harus menerima kenyataan bahwa Charles harus tewas dalam salah satu kecelakaan kereta api terburuk dalam sejarah Amerika Serikat sebelum pernikahannya berlangsung. Kejadian itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Pada tanggal 12 September 2008, Charles yang pada saat itu berusia 49 tahun, ia sedang dalam perjalanan menuju ke Los Angeles untuk menghadiri wawancara pekerjaan di sana. Sebelumnya ia pernah bekerja sebagai agen layanan pelanggan untuk Delta Airlines di Bandara Internasional Salt Lake City selama kurun waktu 19 tahun. Namun, pada saat itu Charles memutuskan untuk membuat perubahan dalam hidupnya sehingga ia memutuskan untuk berpindah kerja. Andre Katz yang telah bertunangan dengannya 7 bulan sebelumnya ingin sekali mereka tinggal di negara bagian yang sama sebelum mereka menikah. Jadi ketika ada lowongan pekerjaan di Bandara Van Nuys, Charles tanpa pikir panjang lagi, ia langsung melamar pekerjaannya di sana. Namun sepertinya takdir sedang ikut campur di dalamnya. Charles menaiki pesawat ke Los Angeles untuk wawancara dan kemudian ia menaiki komuter lain untuk sampai ke tempat pemberhentian terakhirnya di Moorpark. Pada Jumat malam di dalam komuter lain tersebut terdapat 225 orang di dalamnya termasuk Charles Ipek. Kereta tersebut dijadwalkan akan tiba pada pukul 16.45 pada waktu itu. Pada saat melewati bagian kota Chatsworth, seorang masinis yang bernama Robert Sanchez menerobos lampu merah yang tandanya ia harus berhenti. Namun pada saat itu Charles masih melajukan komuter lainnya dengan sangat cepat.
Dikonfirmasikan dari tim investigasi, pada saat itu Sanchez sedang mengirimkan pesan singkat kepada temannya sehingga menyebabkan ia kehilangan sinyal berhenti dan gagal untuk memberikan hak jalan, di mana jalur ganda bergabung menjadi satu baris. Dalam jarak beberapa meter, ia melihat kereta barang yang sedang melaju kencang di depannya. Sanchez tidak dapat mengendalikan komuter lain yang ia padu. Akibatnya komuter lain itu bertabrakan dengan kereta barang dengan kecepatan gabungan 83 mil per jam. Pada saat itu, tunangan Charles sedang mengemudikan kendaraannya untuk menjemput Charles di stasiun. Ia secara tak sengaja mendengar berita dari saluran radio di dalam mobilnya tentang kecelakaan kereta yang ditumpangi Charles pada saat itu. Seketika Andre langsung terkejut. Wajahnya yang semula tenang berubah menjadi panik. Ia bergegas mencari telepon genggamnya untuk mengabari orang-orang terdekatnya agar bisa membantunya menemukan Charles pada kecelakaan kereta tersebut. Namun, pada saat ia melihat ponselnya, begitu terkejutnya Andre ketika melihat ada 35 panggilan yang masuk dari ponsel Charles. Andre sedikit merasa tenang, karena ia beranggapan bahwa Charles selamat dalam kecelakaan maut tersebut. Namun, panggilan-panggilan itu tak hanya masuk di ponsel Andre. Keluarga terdekatnya, bahkan kerabat-kerabatnya juga mendapatkan panggilan dari ponsel Charles. Namun, ketika diangkat, hanya gelombang statis yang terdengar di dalam telepon tersebut. Ia tidak bisa menjawabnya karena kemungkinan Charles tertimpa gerbong-gerbong kereta yang telah hancur. Tim evakuasi pada saat itu tengah membersihkan reruntuhan dan puing-puing dari gerbong kereta tersebut. Mereka juga mencari sinyal dari panggilan telepon Charles untuk mencoba menemukannya. Panggilan akhirnya berhenti ketika pukul 03 pagi keesokan harinya. Dan 1 jam kemudian, tim penyelamat akhirnya menemukan Charles. Naasnya, pada saat ditemukan, Charles sudah dalam keadaan tewas tertimpa reruntuhan gerbong kereta api tersebut. Yang masih menjadi keganjalan di sini, ketika tim penyelamat memeriksa tubuh Charles, ia berkata bahwa sangat tidak mungkin Charles bisa selamat dari dampak awal saat kecelakaan itu terjadi. Jadi, siapakah sebenarnya yang menelepon orang-orang terdekatnya selama 11 jam terakhir? Ini semua masih menjadi misteri sampai saat ini. Dalam kasus ini banyak sekali teori bagaimana teleponnya bisa masuk dan menelepon orang-orang yang dicintainya bahkan setelah kematiannya terjadi. Beberapa orang mengklaim bahwa panggilan itu mungkin adalah pekerjaan dari troll. Namun pada saat itu Andre membantah bahwa tidak ada yang tahu bahwa Charles berada di kereta api tersebut dan hilang kecuali dirinya. Teori populer lainnya adalah tentang kerusakan pada perangkat ponselnya yang merupakan kemungkinan besar benar adanya. Namun, lagi-lagi teori ini terbantahkan karena mengapa panggilan itu hanya meluas ke orang-orang terdekatnya saja dan tidak meluas ke semua kontak yang berada di ponselnya Charles. Pada akhirnya tidak ada yang bisa menjelaskan misteri itu dan tidak pernah dikonfirmasi apakah ponsel itu ditemukan dari reruntuhan gerbong kereta api tersebut.
Mungkin Charles benar-benar melintasi penghalang antar dunia untuk membimbing keluarganya agar menemukan jasadnya dan sekaligus ingin mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Bagaimana ceritanya? Apakah kalian mempunyai teori sendiri tentang panggilan telepon dari Charles? Silahkan komentar di bawah. Next, kita akan ngebahas cerita-cerita misteri selanjutnya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk selalu mengikuti kisah-kisah yang lainnya. See you next time. Selamat beristirahat.